Ibu Moni. Selamat pagi Bu Ana. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Ibu gimana Bu? Baik, Ya. puji Tuhan. Bu Moni, minggu depan adalah jadwal Ibu untuk supervisi klinis ya Bu ya? Ya, betul. Nah, pagi ini kita bincang-bincang untuk melihat persiapan supervisi itu. Ibu akan masuk kelas berapa ya minggu depan? Rencananya akan masuk di kelas 10 X2 hari Senin. Oke, hari Senin minggu depan ya. Nah, di kelas 10 X2 itu nanti Ibu akan mengajar apa? Ini kan masuk bab yang pertama itu tentang trigonometri. Jadi trigonometri tadi sedang mengenalkan sudut-sudut istimewa. Nah, situ nanti akan dioperasikan tentang penjumlahan dan pengurangan dalam sudut istimewa tersebut gitu. Jadi karena anak ini seminggu ini sudah saya minta untuk menghafalkan dulu untuk menguasai itu, biar nanti ketika mengoperasikannya sudah fokusnya ke operasinya aja, karena kan kalau saya lihat nih anak-anak masih kurang ya dalam penjumlahan pecahan, akar-akaran, makanya itu saya mau masuk ke dalam materi ini. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk praktik pengoperasian trigonometri. Ya, seperti itu. Sudut-sudut istimewa. Kemudian arah pengembangan yang akan Ibu lakukan apa? Baik untuk pengembangan Ibu sebagai guru maupun pengembangan siswa Ibu. Ya, kalau secara pribadi kan ini materinya kan sudah sebenarnya dari mereka SD itu harusnya kan sudah dapat ya, karena kan materi sederhana gitu kan, tapi karena mereka ini ya memang matematika itu adalah pelajaran yang menurut mereka itu sulit gitu kan, jadi saya berusaha untuk belajar lagi, untuk mengingatkan lagi untuk operasi pecahan ya, kayak misalnya 1+1=2 itu kan mereka belum lupa Bu caranya bagaimana untuk menyamakan penyebut gitu kan, bahwa dalam pecahan itu tidak bisa dijumlahkan kalau penyebutnya belum sama gitu kan. Jadi cara saya sih, kalau saya pribadi dulu melihat dari video-video di YouTube gitu kan, baca-baca buku tentang penjumlahan, pengurangan, tentang pecahan gitu. Kalau untuk anak-anaknya sih hanya mungkin di pengantaran untuk diingatkan lagi sih Bu gitu. Baik. Nah, strategi yang Ibu siapkan supaya pembelajaran Ibu itu berhasil bagaimana? Jadi nanti langkah pertama saya itu akan menggunakan metode tutor teman sebaya ya Bu ya, karena jadi nanti saya memberikan pertemuan pertama, jam pertama itu saya ngasih materi, contoh, kemudian latihan. Nah, mungkin latihan pertama masih beberapa bisa dilihat ya, tapi bisa dilihat beberapa siswa yang mampu. Kalau misalkan bagi saya mereka ini masih belum, akhirnya saya lanjut ke latihan 2. Kalau emang 2 jam itu cukup, latihan 2. Kalau misalkan saya sudah tahu siswa tersebut misalnya ada 10 orang yang sudah menguasai tentang pecahan dalam penjumlahan dan pengurangan ini, anak-anak ini akan saya percayakan untuk menjadi tutor bagi teman-temannya gitu. Jadi mereka juga belajar bagaimana caranya menjelaskan lagi apa yang sudah didapat dari guru, untuk menjelaskan lagi penjumlahannya, pengurangannya kepada siswa yang belum jelas gitu. Nanti kalau sudah seperti itu, nanti gantian mereka yang menjadi pasien gitu, menjadi yang diajarkan, menjelaskan kembali gitu. Jadi itu sih strategi saya untuk mengembangkan pribadi mereka yang belajar. Jadi Ibu akan berencana menggunakan strategi tutor teman sebaya ya untuk meningkatkan kemampuan kognitif mereka dalam hal trigonometri ini, khususnya pada pecahan begitu. Untuk pengembangan aspek lain bagaimana Ibu? Misalnya aspek dari sikap, perilaku begitu. Ya, nanti mungkin bisa dengan cara kan dari situ kan, kalau teman sebaya itu kan kita bisa melihat apakah mereka ini sabar, dari mempunyai sifat sabar dalam menjelaskan ke temannya gitu kan, terus memiliki rasa empati atau tidak kepada temannya yang kekurangan ini, yang maksudnya masih benar-benar belum dasarnya itu belum kuat gitu kan, terus memiliki perhatian dengan temannya gitu kan. Jadi saya juga berusaha untuk tidak belajar dengan hanya teman nyaman aja nih Bu. Mungkin bisa saling di sini juga bisa saya akan
apa ya, kan biasanya kan teman itu hanya maunya kan di zona nyaman aja. Nah saya tuh pengen nanti diacak biar mereka ini bisa saling memahami atau tidak dalam kerjasama dalam kelompok tersebut gitu Bu. Itu sih yang mau saya ciptakan dari karakter mereka. Bagus sekali rencana-rencana Ibu dari Ibu. Makasih, Harapan Bu. Ibu apa nanti? Harapan saya dalam materi ini sih mereka udah bisa menguasai masalah apa ya, masalah yang sederhana banget ini Bu ya, karena ini kan sebenarnya udah jauh sekali materi dari SD gitu kan. Harapan saya itu mereka sudah bisa menghitung dalam pecahan gitu, menghitung dalam akar-akaran gitu kan, bisa keluar dari zona nyaman ini lah Bu. Baik. Terima kasih sekali atas bincang-bincangnya. Ya Bu. Minggu depan saat seperti ini saya akan mengunjungi kelasnya Bu Monik. Semoga apa yang sudah Ibu Monik siapkan dengan baik ini bisa berhasil. Baik. Terima kasih Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Ya. Monik. Masih ingat nggak kemarin? Oke. Masih ingat ya, bener ya? Nah, coba kalau masih ingat, tan 30 berapa kemarin? Ini masih ingat. Tan 30 berapa? Akar 3. Ayo. Akar 2. Yang bener berapa? Ini. Akar 2. Kedua? Akar 2. Itu mau perhatikan ya. Nanti kalian bingung kalau nggak bisa. Ini kan masalah waktu apa pelajaran waktu SD ya. Cuma sekarang bedanya ada akar-akarnya. Baik. 2 bagi 2? 1. 1 kali? 1. 2 bagi 2. Nah, yuk. 7 ya. 1. 3. Selamat pagi Bu Monik. Selamat pagi Bu Ana. Apa kabarnya hari ini? Ibu gimana nih? Puji Tuhan sehat baik. Nah, ini bincang-bincang kali ini kita mau bahas tentang apa nih Bu Monik? Tentang pengembangan diri yang udah saya kemarin lakukan sih, pengembangan diri saya selanjutnya nih tentang pengajaran kemarin. Oh iya, sebagai pastor observasi saya ya. Iya. Oke baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu mengajar pada saat itu? Kalau untuk dari suasana hati menyenangkan karena anak-anak di kelas 10 kan apa ya, anak-anaknya itu aktif ya, apalagi kemarin juga apa ya, sudah banyak mengenal dengan mereka, jadi karakter saya dengan karakter mereka kami itu sangat saling mengenal, jadi kayak udah nyaman di kelas itu. Terus juga saya juga merasakan sesuatu yang di luar dugaan saya, bahwa mereka tuh anak-anak tuh banyak bertanya gitu, aktif sekali kemarin dalam pembelajaran gitu. Seru sih sama anak-anak kelas 10 gitu, jiwa semangatnya, jiwa pengen tahunya itu
ada gitu. Oke, sudah. Saya juga ketika melihat kelas ibu itu juga saya melihat kelasnya hidup ya. Iya, benar-benar. Oke. Bagaimana dengan hasil belajar mereka? Apakah itu juga sudah puas dengan hasil belajarnya itu? Karena kemarin itu kan baru 1 jam kan, jadi mungkin kurang waktu sih gitu kan. Jadinya harus ada penambahan waktu, misalnya di hari berikutnya, di hari Kamis. Di Kamis kan saya masih lanjut, jadi apa ya, proses pengembangannya mereka tuh yang kayak yang saya lakukan kemarin, anak-anak ya ada perubahannya gitu, jadi kayak mereka bisa menghargai temannya di situ untuk yang mengajari kan, terus juga teman-teman yang tidak mengerti jadi tambah mengerti karena mungkin lebih nyaman belajar dengan teman sebayanya, mau nanya gampang, nggak takut atau gimana gitu kan. Terus latihan berikutnya pun saya lihat juga lebih baik sih. Jadi metode yang ibu gunakan pada saat itu adalah tutor teman sebaya ya, teman sebaya begitu. Nah, untuk pembelajaran ke depannya, apakah metode ini akan tetap digunakan untuk adik-adik berikutnya, ataukah ibu ada rencana untuk mengembangkan sesuatu yang berbeda? Untuk metode teman sebaya sih mungkin masih 1-2 kali dalam pertemuan gitu. Kalau menurut saya sudah cukup, sudah sampai situ. Tapi kalau memang belum gitu kan, namanya anak kan pengembangan apa ya, materi, pendalaman materi matematika itu kan berbeda-beda ya Bu. Kalau mereka yang masih kurang dalam memahami materi dasar, saya ada program itu untuk kayak mengajak mereka untuk belajar di luar dari jam pelajaran. Jadi jam pelajaran yang sudah selesai pulang sekolah itu saya minta tambahan setengah jam gitu. Jadi jam 1 sampai jam setengah 2 mengajak siswa-siswi yang menurut saya perlu bantuan dari saya untuk memahami materi dasar, karena kan penyakit mereka ini sebenarnya materi dasar tuh kayak kalian penjumlahan, kalau fondasi mereka nggak kuat susah nanti untuk kedepannya Bu gitu. Pendampingan saya seperti itu. Oh, jadi itu menjadi rencana Bu Monik ya, bahwa melihat bahwa dalam 1 minggu itu ada berapa jam? Satu jam, satu minggu ya. 1 minggu ada berapa JP? 4. Jadi ibu merasa 4 JP ini kurang untuk beberapa anak tertentu begitu ya. Lalu ibu punya inisiatif untuk belajar di luar jam sekolah, begitu barang 1 jam begitu untuk pendalaman materi. Itu rencana ibu ya, bagus sekali. Itu yang ikut kegiatan itu nanti kira-kira apakah seluruh anak atau ibu seleksi? Artinya memang ibu melihat siapa yang memerlukan pendampingan lebih itu ibu undang, ataukah ibu memberikan kebebasan begitu, siapa yang mau ikut silahkan, siapa yang merasa tidak ada waktu maka ya silahkan tidak ikut. Jadi waktu itu saya pernah menawarkan diri di kelas 10 IS 2 karena kan 10 IS 1. Jadi kelas 10 IS 2 itu saya memang menunjuk siswa yang menurut saya itu perlu dampingan gitu kan, karena kan dia dari semester pertama, dari semester 2 kan kayaknya anak ini nggak ada perkembangannya, maka harus dibimbing gitu kan. Terus saya ada milih misalnya 10 orang. Nah 10 orang ini adalah siswa yang menurut saya nih memang harus dibantu. Tapi ketika saya ada satu siswa sih itu ada nanya, dia bilang, Bu, kalau saya nggak boleh ikut kah gitu kan. Nah kalau dari anak itu saya bilang ya boleh sih gitu kalau mau ikut belajar gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau mereka yang mau belajar, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang intinya 10 siswa ini yang saya tunjuk harus ikut. Tidak mewajibkan yang ini, tapi yang 10 siswa yang target saya ini harus ikut karena mereka memang memerlukan itu. Iya betul ya. Oke. Baik, itu kapan akan dilaksanakan ini? Rencananya itu karena kan bilang dulu nih sama Pak Waka kan, untuk mengkoordinasi dulu. Nanti kalau Pak Waka sudah fix, mungkin ya saya sih pengen secepatnya sih Bu gitu, karena ini kan materinya kan sudah mereka kan mau libur ya. Jadi kalau bisa sih ya minggu depan aja, setelah tanggal
tanggal 23 kan liburnya. Ya. Lalu ini durasinya hanya 1 jam, itu seminggu berapa kali rencana ibu? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali, cukup seminggu Iya, sekali ya. sekali. Jadi untuk penambahan waktu belajar di sekolah. Karena kan Bu, saya kan ngajarnya nih ada 6 kelas. Jadi saya bagi satu-satu, satu hari satu, gitu. Nah, hanya satu khusus di kelas itu, tapi pengen juga dengan kelas 6 kelas ini juga adil gitu kan, biar saling bantu gitu. Nah, harapan ibu dengan rencana itu apa? Harapan saya itu apa ya, karena saya itu melihat tuh mereka tuh sebenarnya bisa gitu ya, tapi bukan mereka tuh bodoh, tapi karena mereka nih mungkin kurang latihan satu, terus kurang apa namanya materi yang sangat sederhana ini kan, jadi kayak kalian pembagian gitu kan belum paham. Jadi saya tuh pengen banget mereka nih SMA nih ya setidaknya bisa menguasai dulu itu materi perkalian apa pembagian, penjumlahan dan pengurangan, karena pengurangan kayak ini bilangan bulat gitu kan mereka kan masih bingung gitu. Saya tuh mau membantu dari yang sederhana dulu Bu, biar fondasinya itu kuat. Kalau mereka dasarnya udah bisa gitu kan, saya yakin kalau misalkan tentang materi apapun tuh tahu bang mereka tuh ini dikali, jadi mereka tahu ini kali plus, ini mereka tahu gitu. Emang harus dikuatin fondasinya sih Bu. Harapan saya itu ya hal yang sederhana ini harus bisa dikuasai gitu kan, harus ditolong. Oke. Dari bincang-bincang kita kali ini kesimpulannya apa Bu? Kesimpulannya jadi dari pelajaran saya kemarin saya ngajar tentang tutor teman sebaya itu sebenarnya sangat membantu juga dengan teman sebayanya mereka. Tapi selain saya perlu pengembangan lagi karena kadang pun tutor teman sebaya pun juga ada kekurangannya, mungkin mereka belajar juga kurang serius, itu ada yang kurang serius gitu kan. Jadi saya perlu pengembangan diri saya juga untuk mendampingi mereka satu persatu, meskipun memang ya menghabiskan waktu gitu ya Bu, karena kan waktunya kan cuma sedikit kan, sekolahnya setengah dua kalau misalkan jadi dengan cara saya membantu mereka dengan tambahan pelajaran di luar jam belajar gitu. Kesimpulannya kita. Nah, terima kasih sekali Bu Monik atas kesempatan Ibu ini bisa berbagi dengan saya. Saya pun juga belajar dari Bu Monik begitu ya. Harapannya apa yang sudah Ibu rencanakan, apa refleksi tadi itu dari hasil kemarin mengajar, ada pengembangan ke depannya ini bisa segera dilaksanakan dan hasilnya pun baik seperti yang diharapkan. Terima kasih, sampai jumpa Bu Monik. Iya, sama-sama Bu.